This is Smakda Class. Let's talk and relax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pada kali ini adalah series dari podcast kita untuk Amaliyah Ramadan. Jadi kita akan membahas materi-materi tentang Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Untuk yang pertama, untuk mengawali podcast ini kita tentu mengundang Bapak Dwi Winarno sebagai pengampu dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Mungkin sebelumnya kita tanya dulu kabarnya Pak Dwi, gimana Pak Dwi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini tentu untuk mengawali materinya adalah amalan untuk menyambut bulan Ramadan. Banyak amalan yang harus kita amalkan. Walaupun ini sekarang kita sudah mepet sekali dengan Ramadan, mungkin besok sudah Ramadan. Tapi alangkah baiknya juga kita mempelajari bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Dan sebenarnya dalam menyambut bulan Ramadan ini ada apa saja sih Pak yang bisa kita lakukan kegiatannya? Untuk kita persiapan menjelang bulan Ramadan yang besok insya Allah kita akan mulai menjalani ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Yang pertama-tama kita tentu saja harus memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karena kita tentu saja sebelum memulai bulan Ramadan kita sudah harus membiasakan diri dulu dengan berbagai amalan-amalan sunnah. Kita perbanyak sholat-sholat sunnah, kita perbanyak melakukan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga misalnya amalan-amalan puasa-puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat-sangat menekankan, beliau mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak bulan Sya'ban dengan puasa sunnah. Bahkan salah satu bulan yang sangat beliau tekankan untuk melakukan puasa sunnah adalah di bulan Sya'ban ini. Kemudian tentu saja selain kita mengadakan sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, kita juga hendaknya membersihkan diri kita. Kita bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang ada pada diri kita. Baik itu berupa perasaan dengki, perasaan amarah, dendam, ataupun penyakit-penyakit hati yang lain. Semoga dengan melakukan perbuatan-perbuatan semacam ini, maka kita akan bisa menjalani Ramadan dengan baik, dengan lapang, dengan ikhlas. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban itu sebenarnya bulan yang banyak sekali puasanya ya Pak. Mungkin puasa paling banyak selain bulan Ramadan gitu ya Pak. Iya betul. Dan kalau misalkan ini ketika ada bulan Ramadan, mungkin seharusnya kita sebagai umat muslim menyambutnya dengan gembira. Tetapi bagaimana jika ada yang besok mulai Ramadan gitu, nggak bisa makan siang bareng nih dengan teman-teman gitu. Itu seperti apa tanggapannya Pak? Atau seharusnya seperti apa gitu? Ketika kita menyikapi Ramadan, tentu saja kita harus betul-betul menyadari bahwa kita sebagai seorang muslim, kita adalah memiliki panutan. Panutan kita adalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dan para sahabat pada waktu itu merasa sangat-sangat merindukan Ramadan. Sangat merindukan. Apabila kita sebagai umatnya, tentu saja kita harus bisa mencontoh beliau dan mencontoh para sahabat yang pada waktu itu mereka sangat menanti-nantikan kedatangan Ramadan. Kita harus bisa mengambil ibrah dari Ramadan yang dijalani oleh para sahabat bersama Rasulullah pada waktu itu, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat dinantikan para sahabat di kala itu. Karena pada bulan Ramadan itu kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan, berbagai macam berkah
dari bulan Ramadan tersebut. Di dalam bulan Ramadan juga kita tentu saja mengetahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang disyariatkan untuk kita untuk menjalani puasa kita sebagai salah satu kewajiban di dalam rukun Islam itu sendiri. Jadi andai kata ada seorang yang mengaku muslim, dia mengaku sebagai Islam, tetapi dia merasa terbebani oleh bulan Ramadan tersebut, maka tentu saja dia harus lebih introspeksi diri. Sebetulnya sejauh mana keimanannya? Apabila dia merasa bahwa dia masih memiliki iman di dalam hatinya, tentu dia akan dengan senang hati, dengan gembira mendapatkan Ramadan tersebut. Bahkan menjadikan Ramadan sebagai salah satu kerinduan baginya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Sebenarnya apa sih penyebabnya ketika ada orang yang memang tidak gembira gitu, Pak? Mungkin bagi muslim yang sejati gitu kan, muslim yang mengamalkan amalan syariat yang sesuai dengan sunnah tentunya, mungkin dia akan merasa bergembira. Tapi kenapa sih ada muslim yang bisa seperti itu, tidak gembira gitu ketika ada Ramadan? Kalau kita lihat dari perspektif keimanan seseorang, tentu saja kadar keimanan seseorang itu berbeda-beda. Dimana ketika ada seseorang yang merasa Ramadan itu adalah sebagai beban, dia merasa terkurung oleh kegiatan Ramadan, dia tidak bisa makan-makan lagi bersama-sama, dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang cenderung dalam tanda kutip misalnya membawa mudarat dan lain sebagainya. Tentu saja itu dalam tanda tanya kita harus bisa melihat dalam diri orang tersebut apa sesungguhnya yang menyebabkan orang tersebut merasa menjadikan Ramadan itu sebagai beban. Bisa jadi orang tersebut meyakini bahwa Ramadan itu adalah sebuah beban yang bagi dirinya adalah merupakan sesuatu yang tidak wajib. Jadi dia belum mengetahui bagaimana dasar-dasar Islam. Maka dari itu saya menganjurkan pada siswa-siswa, misalnya siswa-siswa SMK Negeri 2 Purbalingga, untuk lebih memperdalam kaitannya dengan pengetahuan agama. Apalagi misalnya berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Kalau dia bisa mempelajari apa saja rukun iman, apa saja rukun Islam, tentu saja di situ dia bisa lebih mendalami lagi. Mengapa sih Ramadan itu disyariatkan kepada kita? Tentu saja Allah mensyariatkan Ramadan tidak lain dan tidak bukan itu merupakan kemanfaatan bagi kita sendiri sebagai manusia. Jadi tidak ada istilahnya kita merasa terbebani. Andai kata kita tahu ada manfaat apa di balik itu, ada ibroh apa, ya, misalnya kita menjadi lebih sehat setelah kita menjalani Ramadan, kita lebih memiliki mental yang tenang setelah Ramadan dan lain sebagainya. Tentu saja kalau kita lihat dari sisi medis, tentu saja juga bisa kita lihat secara rasional bahwa Ramadan betul-betul memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh manusia itu sendiri. Baik, jadi mungkin yang bisa saya garis bawahi adalah jangan-jangan ketika ada orang yang seperti itu memang karena pemahamannya belum sampai. Betul. Atau pengetahuannya belum didapatkan. Belum. Jadi ayo kita ngaji gitu loh maksudnya. Ayo kita mencari ilmu. Betul. Sehingga dengan kita mengaji, kita mencari ilmu, maka dengan sendirinya mungkin keimanan pun akan bertambah dengan ilmunya gitu. Karena ilmu akan memelihara kita gitu. Betul. Ya. Dan jangan lupa setelah ini juga akan ada series lanjutan daripada kajian ini dari Bapak Ibu guru kita semua. Baik. Selanjutnya Pak Dwi, kalau tadi kasus ya ketika ada orang bagaimana menyikapi Ramadan, tapi kali ini bagaimana ketika ada kasus yang Ramadan sebelumnya bolong-bolong Pak, tetapi mungkin sampai hari ini belum sempat untuk membayarnya Pak, untuk
untuk puasa lagi, untuk membayar puasa Ramadan yang sebelumnya. Bagaimana Pak untuk yang seperti itu? Ya, sesuai dengan dasar syariat di dalam fikih diterangkan bahwa puasa Ramadan adalah wajib. Artinya manakala ada seorang muslim yang mengaku dia masih memiliki iman di dalam hatinya, maka dia wajib menunaikan puasa Ramadan tersebut penuh selama 1 bulan. Apabila karena satu dan lain hal, misalnya dia tidak sampai penuh menjalani bulan Ramadan selama 1 bulan, misalnya karena datang bulan atau hal-hal lain yang menjadi penghalang, misalnya sakit dan lain sebagainya, maka karena itu adalah suatu kewajiban, maka dia harus membayar hutang tersebut, hutang puasa Ramadan setelah selesainya bulan Ramadan pada tahun yang bersangkutan. Jadi menyelesaikan hutang tersebut jangan sampai ditunda-tunda. Ketika kita sudah selesai bulan Ramadan, maka ada lagi di situ puasa Syawal misalnya ya. Walaupun sifatnya sunnah, puasa Syawal itu adalah salah satu cara supaya kita terbiasa. Kita bisa menyelesaikan hutang kita pada saat Syawal tersebut, sehingga kita tidak terbebani, karena pada bulan Syawal masih banyak orang-orang yang melakukan puasa sunnah. Jadi apabila ada yang mau menyelesaikan tanggungan karena belum selesai menyelesaikan 1 bulan pada bulan Ramadan, maka sebaiknya diselesaikan pada bulan Syawal. Atau misalnya sampai pun telat-telatnya itu misalnya tidak bisa menyelesaikan pada bulan-bulan setelahnya, maka paling lambat sebelum Ramadan berikutnya lagi, maka sudah harus diselesaikan sesuai dengan jumlah tanggungan hari-hari yang tidak diselesaikan tersebut. Jadi hukumnya wajib ya Pak? Wajib. Selanjutnya Pak, tadi juga di awal sempat disinggung bahwa sebenarnya puasa Ramadan itu mungkin ibaratnya kalau saya bisa analogikan adalah sebuah kompetisi yang singkat karena 1 bulan saja. Mungkin kalau kita analogikan lari 400 meter. Nah, ketika lari 400 meter itu mungkin hanya sebentar, berapa detik saja mungkin kalau atlet kita. Tetapi latihannya itu berbulan-bulan. Nah, apakah seperti itu? Sehingga pada bulan Sya'ban pun sebulan sebelum bulan Ramadan, atau mungkin 2 bulan sebelum bulan Ramadan, biasanya sudah ada pemanasan untuk puasa. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam kenapa puasa bulan Sya'ban atau sebelumnya bisa menjadi pemanasan untuk kita. Baik. Jadi sebelum kita menjalani puasa Ramadan, tentu saja secara fisik kita kalau belum biasa menjalani puasa wajib, kita harus dibiasakan dulu supaya secara fisik kita tidak kaget. Karena fisik manusia kadang-kadang juga butuh penyesuaian. Penyesuaian secara fisik, penyesuaian secara mental juga harus kita jalani sebelum kita menjalani ibadah puasa Ramadan. Nah, penyesuaian secara fisik tersebut tentu saja tidak bisa cepat. Misalnya kita mau mengikuti puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ketika kita mau menjalani pada bulan puasa Ramadan, tentu saja kita sebelumnya itu sudah harus membiasakan puasa-puasa sunnah, misalnya Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ya, puasa di akhir bulan, kemudian puasa Asyura, misalnya puasa-puasa sunnah yang lain, kita biasakan, terutama di bulan Sya'ban ini. Karena di bulan Sya'ban kita sudah betul-betul ada di penghujung mendekati bulan Ramadan. Jadi ketika kita melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban, tentu saja nanti kita akan lebih terbiasa secara fisik. Kemudian secara mental juga kita harus membiasakan untuk lebih mendekat. Mendekat dalam artian apa? Lebih mendekat pada Allah, misalnya lebih memperbanyak amalan-amalan sunnah. Misalnya puasa sunnah, kemudian sholat-sholat sunnah, terutama misalnya di malam hari Qiyamul Lail. Jadi kita biasakan untuk melaksanakan Qiyamul Lail, sehingga
ketika kita melaksanakan Qiyamul Lail di bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Jadi sama seperti kita mau mengikuti lomba, persis seperti itu juga kita harus ada pemanasan atau ada beberapa latihan yang kita laksanakan minimal di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban tersebut adalah media kita berlatih untuk yang terakhir kali sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan diibaratkan kita sudah mengikuti kontes yang sesungguhnya. Jadi kita sudah tidak berlatih lagi sehingga kita sudah betul-betul siap untuk bertanding di bulan Ramadan. Bertanding dalam artian kita betul-betul mencari sebanyak-banyaknya pahala-pahala yang bisa kita raih sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan tersebut. Kita sudah tidak merasa lagi canggung untuk menjalani puasa Ramadan karena kita sudah dibiasakan pada bulan-bulan sebelumnya. Alhamdulillah. Baik Pak Dwi, mungkin langsung ke pertanyaan terakhir Pak, karena waktunya sudah cukup gitu. Pertanyaan terakhir, kalau tadi adalah tentang bagaimana yang kita lakukan sebelumnya, tetapi apa yang harus ataupun apa yang harus kita perbanyak saat bulan Ramadan sebenarnya Pak, sebagai seorang muslim gitu Pak, dan fokusnya kita kemana sih gitu? Pada bulan Ramadan tentu saja kita harus fokus. Yang pertama adalah untuk menghisab diri kita, ya. Kita betul-betul introspeksi diri, kita merenung diri. Sebetulnya dalam 1 tahun yang sudah kita lalui sebelumnya, apa saja kekurangan kita, terutama dalam ibadah-ibadah kita. Apa saja hal-hal yang perlu kita tingkatkan supaya kita bisa lebih meningkat. Tentu saja seiring dengan bertambahnya umur kita harus lebih meningkatkan diri ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai umur kita yang semakin bertambah tidak diiringi dengan amal-amal kita yang semakin bertambah. Justru ada di antara sebagian orang kadang-kadang malah semakin tua tetapi semakin menurun. Bahkan ada yang malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hal-hal semacam ini perlu kita lakukan supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan muhasabah diri, kita introspeksi diri, kita perbanyak istighfar, perbanyak sholat malam, berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita semakin memperbanyak amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan Ramadan kita sudah bisa mulai kelihatan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hal. Misalnya kita perbanyak tadarus Al-Qur'an, kita banyak bersedekah kepada fakir miskin, kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita perbanyak amalan-amalan sunnah pada bulan-bulan yang pada bulan-bulan sebelumnya kita mungkin kurang dalam hal melaksanakan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Selain misalnya ada juga misalnya kita melaksanakan iktikaf. Di dalam masjid kita laksanakan iktikaf, ya. Kita betul-betul mencoba mendapatkan keutamaan terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga dengan kita melaksanakan iktikaf di penghujung bulan Ramadan tersebut, kita bisa mendapatkan yang disebut Lailatul Qadar. Di mana ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, kita sama seperti mendapatkan keutamaan melebihi 1000 bulan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Jadi kita mendapatkan pahala yang sedemikian melimpah pada saat kita mendapati malam Lailatul Qadar tersebut. Dan tentu saja yang terakhir kita harus memperbanyak doa supaya kita selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu didekatkan
didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari berbagai macam hal-hal yang menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu amalan yang harus kita lakukan. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, kita sudah di penghujung acara. Mungkin saya teringat tadi ketika Pak Dwi menyampaikan muhasabah diri, kata-kata dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab di akhirat, gitu ya. Maka itu adalah itu adalah kata-kata yang ya mengingatkan kita dan memaksa kita sebenarnya, memaksa kita, dan memang kita harus memaksa diri kita sendiri untuk menghisab. Jadi menghitung, jadi mengukur apa sih yang tidak baik dari kita, gitu, dari perilaku, sikap, dari kepercayaan kita, keyakinan kita, dan sebagainya. Dan bulan Ramadan mungkin kalau bisa saya simpulkan tadi adalah perubahan daripada diri kita, dari yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja Pak Dwi ya. Terima kasih Pak Dwi Winarno. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup podcast kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salahnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is Magda Class. Let's talk and relax.